Coba deh lihat sekeliling Anda sekarang. Lampu yang menerangi ruangan, ponsel di genggaman, semua yang butuh colokan. Semuanya itu hidup berkat satu kekuatan yang tak kasat mata, listrik dinamis. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas rahasia di balik kekuatan dahsyat ini. Kita mulai dari sebuah misteri yang jujur aja sering bikin kesel. Tahu kan lampu hias atau lampu Natal yang model lama itu? Satu bola lampunya putus, kok tiba-tiba semuanya jadi gelap gulita? Kenapa bisa begitu ya? Nah, pertanyaan ini yang akan jadi misi kita hari ini. Dan saya janji, jawabannya bakal bikin Anda bilang, oh gitu ternyata. Jadi, apa sih sebenarnya listrik dinamis itu? Gini, lupakan dulu listrik statis yang bikin rambut kita berdiri pas nyisir. Listrik dinamis itu, ya dinamis, artinya bergerak. Bayangin aja jutaan, bahkan miliaran elektron lagi balapan di dalam kabel. Ngalir deras kayak sungai. Nah, itulah sungai energi yang kita manfaatkan setiap hari. Nah, untuk bisa mengendalikan sungai elektron ini, kita perlu tahu aturan mainnya. Tenang, nggak ribet kok. Cuma ada 3 aturan dasar yang jadi kunci buat ngertiin segalanya tentang listrik. Yuk, kita bedah satu persatu. Aturan pertama, tegangan. Gampangnya, anggap aja ini dorongan atau tekanan di dalam sirkuit. Mirip banget sama tekanan air di pipa. Makin kencang tekanannya, makin deras dorongan airnya kan? Nah, di listrik juga gitu. Makin tinggi tegangannya, makin kuat elektron-elektron itu didorong buat bergerak. Inilah yang jadi pemicu awalnya. Oke, selanjutnya ada arus. Kalau tadi tegangan itu tekanannya, nah arus ini adalah seberapa banyak air yang ngalir. Kita ngomongin volume. Seberapa banyak sih elektron yang lewat di satu titik setiap detiknya, itulah yang kita sebut arus. Makin banyak elektron yang lewat, ya arusnya makin besar. Simpel kan? Dan yang terakhir ada hambatan. Namanya juga aliran, pasti ada aja yang menghalangi kan, nggak ada yang 100% mulus. Nah, dalam analogi pipa air kita, hambatan ini ibarat pipa yang menyempit. Aliran air jadi lebih susah lewat kan? Di dunia listrik pun sama, selalu ada yang menghambat laju elektron. Tugasnya yaitu memperlambat arus. Dan inilah bagian ajaibnya. 3 hal tadi, tegangan, arus, dan hambatan, ternyata nggak berdiri sendiri. Mereka terhubung dalam satu rumus yang super elegan dan simpel, namanya hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Ini bukan cuma rumus buat ujian loh, ini adalah aturan emas yang jadi kunci buat kita bisa ngatur dan bahkan memprediksi kelakuan listrik. Keren banget. Oke, elektron-elektron tadi kan butuh jalan raya buat ngalir. Nah, jalan raya ini kita sebut sirkuit. Tapi, persis kayak jalan raya beneran, cara bangunnya bisa beda-beda. Ada yang cuma satu jalur lurus aja, ada juga yang punya banyak cabang dan persimpangan. Ternyata, pilihan desain jalan ini efeknya gede banget. Yuk kita lihat bedanya. Sebelum kita bahas jenis-jenis sirkuit, ada satu aturan yang paling fundamental, nggak bisa ditawar. Listrik itu harus mengalir dalam satu lingkaran tertutup. Harus lengkap. Kalau ada satu aja bagian yang putus, ibarat jembatan yang ambruk, seketika itu juga alirannya berhenti total. Nggak ada ceritanya listrik bisa loncat atau cari jalan pintas. Dia harus bisa balik lagi ke titik awal. Nah, jalan raya listrik ini pada dasarnya bisa dibangun dengan 2 cara utama. Yang pertama, namanya seri. Bayangin semua komponennya antre berbaris satu-satu. Cuma ada satu jalur. Yang kedua, namanya paralel. Kalau ini, setiap komponen dapat jalur khususnya masing-masing, kayak lajur-lajur di jalan tol. Dari gambarnya aja udah kelihatan kan, betapa beda konsepnya? Oke, siap-siap. Sekarang waktunya untuk duel utama. Seri melawan paralel. Dengan semua bekal yang udah kita punya, kita akhirnya siap balik lagi ke misteri di awal tadi. Yup, saatnya kita pecahkan kasus lampu hias yang bikin pusing itu. Coba perhatikan tabel ini. Di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Rangkaian seri cuma punya satu jalur tunggal buat semua. Rangkaian paralel punya banyak cabang. Tapi coba fokus ke baris paling bawah. Jika satu bagian gagal, nah disinilah kunci jawaban dari misteri kita tersembunyi. Dan ini dia masalah utama rangkaian seri. Setiap lampu itu ibarat satu mata rantai dalam sebuah rantai panjang. Kalau satu aja putus, ya udah putus semua. Itu sama aja kayak kita ngeruntuhin satu-satunya jembatan yang ada di jalan. Aliran elektron langsung berhenti total. Selesai, game over. Semua lampu ikut mati.
Sekarang, bandingkan dengan si paralel yang cerdas ini. Di sini, setiap lampu punya jembatan pribadinya. Jadi, kalau satu lampu putus, ya nggak masalah. Arus listriknya pinter, dia tinggal lewat jembatan atau jalur lain yang masih kebuka. Lampu-lampu yang lain tetap nyala terang benderang, seolah-olah nggak ada apa-apa. Dan akhirnya misteri terpecahkan. Jadi lampu hias jadul itu dirangkai secara seri. Kenapa? Ya karena lebih murah dan simpel cara bikinnya. Tapi ya gitu, ada satu kelemahan fatal. Untungnya sekarang kita sudah lebih pintar dan hampir semua lampu hias modern pakai rangkaian paralel yang jauh lebih bisa diandalkan. Oke, mungkin Anda berpikir, ini kan cuma soal lampu hias. Tunggu dulu. Prinsip yang sama persis ternyata berlaku untuk sistem kelistrikan yang paling penting dalam hidup kita sehari-hari, yaitu sistem kelistrikan di rumah kita. Coba pikirin deh kondisi di rumah Anda. Kalau misalnya lampu kamar tidur putus, apa lantas TV di ruang keluarga ikut mati? Atau kulkas berhenti dingin? Tentu enggak kan? Nah, setelah semua yang kita bahas tadi, kira-kira Anda bisa nebak gak rumah kita itu pakai rangkaian apa? Jawabannya, tentu saja paralel. Setiap stop kontak, setiap saklar lampu di rumah Anda itu adalah cabang sirkuit yang independen. Makanya Anda bisa ngecas HP sambil nonton TV dan nyalain AC, tanpa khawatir kalau satu rusak, semua ikut mati. Ini desain yang bukan cuma cerdas, tapi juga esensial untuk kehidupan modern. Nah, sebagai bonus, kita bahas sedikit biar Anda makin paham sama tagihan listrik. Ada dua istilah penting, daya dan energi. Daya satuannya watt. Itu ibarat seberapa kenceng Anda ngegas mobil, seberapa cepat Anda pakai listrik saat itu juga. Nah, energi satuannya kilowatt, itu ibarat total jarak yang Anda tempuh. Perusahaan listrik nggak nagih seberapa kenceng Anda ngegas, tapi mereka nagih total jarak energi yang sudah Anda pakai selama sebulan. Terus, kenapa sih semua ini penting buat kita tahu? Karena memahami cara kerja listrik itu bukan sekedar nambah wawasan. Ini soal menghargai kekuatan luar biasa yang kita nikmati setiap hari. Dengan ngerti, kita bisa berubah dari sekedar konsumen pasif menjadi pengguna energi yang lebih cerdas dan lebih sadar. Jadi, lain kali Anda menekan saklar lampu, coba deh ingat sejenak apa yang terjadi di baliknya. Sungai elektronnya mengalir. Duel antara sirkuit seri dan paralel. Anda sekarang bukan cuma pengguna, tapi Anda paham bahasanya. Pertanyaan terakhirnya sederhana. Sekarang, setelah Anda tahu kekuatan ini ada di tangan Anda, bagaimana Anda akan menggunakannya?